Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang percepatan. Jadi di dua video sebelumnya kita sudah membahas tentang jarak, perpindahan, kemudian kelajuan dan kecepatan. Nah, sekarang pada hari ini kita akan membahas tentang percepatan. Nah, apakah percepatan itu? Percepatan ini adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, notasi atau simbol untuk percepatan biasanya kita menggunakan A. Jadi nanti misalkan ini percepatan, kalau secara matematisnya percepatan ini sama dengan perubahan kecepatan ini ya, tiap satuan waktu. Kemudian untuk notasinya biasanya kita menggunakan huruf A. Jadi ini simbol untuk percepatan. Nanti kita menggunakan huruf A. Nah, kemudian untuk percepatan nanti ada dua macam. Ada percepatan rata-rata. Percepatan yang pertama adalah percepatan rata-rata. Nah, untuk percepatan rata-rata berarti kita bisa menggunakan A rata-rata, atau bisa juga ada yang menggunakan A diberi tanda bar di atasnya. Nah, ini adalah perubahan kecepatan per delta T atau waktu. Jadi ini untuk A, R, ini adalah percepatan rata-rata. Inilah meter per sekon kuadrat satuannya. Kemudian delta V itu adalah perubahan kecepatan. Jadi ada tanda delta, berarti itu menunjukkan adanya perubahan kecepatan. Ini satuannya meter per sekon. Kemudian delta T ini adalah selang waktu atau interval waktu pengamatan. Satuannya adalah sekon. Nah, kemudian untuk mencari percepatan rata-rata ini akan kita tunjukkan satu contoh. Jadi misalkan contoh ini ada misalkan sebuah mobil dari diam menjadi bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon dalam waktu misalkan 6 sekon. Nah, tentukan percepatan rata-ratanya. Nah, baik. Kemudian dari soal ini berarti kecepatan awal ini adalah 0 meter per sekon. Kenapa kok 0? Karena awalnya adalah dari keadaan diam.
ini jadi ini masih dalam keadaan diam. Kemudian setelah 6 sekon, jadi ini misalkan V pada saat 6 atau VT gitu. Jadi ini tadi adalah 10 meter per sekon. Kemudian dari T awalnya adalah 0 dan T akhirnya adalah 6 sekon. Nah, dari sini maka A rata-rata ini adalah delta V per delta T. Berarti ini adalah V akhir atau V6 min V awal. Atau ini VT gitu aja ya. VT pada saat T tertentu. Karena nanti waktunya belum tentu 6, maka kita pakai persamaan yang lebih umum saja. Kemudian untuk waktunya berarti ada T min T awal. VT-nya adalah 10, V0-nya, V awalnya adalah 0, kemudian T-nya ini 6, dikurangi 0. Nah, jadi ini adalah 10 per 6 atau 5 per 3 meter per sekon kuadrat. Nah, itu adalah percepatan rata-rata dari mobil yang bergerak dari keadaan diam, kemudian menjadi 10 meter per sekon dalam waktu 6 sekon. Nah, selanjutnya yang kedua adalah percepatan sesaat. Jadi yang kedua, ini adalah percepatan sesaat. Nah, untuk percepatan sesaat, berarti nanti kita akan mencari berapakah nilai percepatan benda pada saat T tertentu. Nah, untuk persamaannya, untuk percepatan sesaat A, ini adalah untuk limit dari delta V per delta T untuk delta T-nya menuju ke 0. Atau bisa juga ini dituliskan yang biasa kita pakai nanti adalah diferensial kecepatan terhadap waktu dengan V nanti adalah fungsi dari waktu dV per dt. Nah, itu adalah persamaan untuk percepatan sesaat. Nah, contohnya ini ya, contoh ini benda bergerak dengan kecepatan sebagai fungsi waktu Vt, ini adalah misalkan T kuadrat plus T plus 1. Nah, kemudian berapakah percepatan benda tersebut pada saat T sama dengan 3 sekon. Nah, dari soal ini tampak bahwa persamaan kecepatannya ini adalah fungsi dari waktu. Kemudian untuk mencari percepatan sesaat atau percepatan saat 3 sekon, nah ini adalah turunan terhadap waktu dari Vt. Nah, berarti ini adalah diferensial dari T kuadrat plus T min 1. Nah, ini kita turunkan seperti aturan yang telah dibahas di kecepatan sesaat. Maka di sini nanti 2-nya turun, kemudian T pangkat 2 min 1, kemudian plus ini ada T pangkat 1, sedangkan min 1 ini nanti adalah T pangkat 0. Nah, ini ada 1 kalikan T pangkat 1 min 1 dikurangi 0 kali 1 kali T pangkat 0 min 1. Nah, ini berarti tinggal 2T
plus 1 kali T pangkat 0. Nah, bilangan jika dipangkatkan 0 maka menjadi 1, maka 1 kali 1 ini 1, dan yang ini adalah 0. Nah, lalu untuk T sama dengan 3 sekon, berarti A 3 sekon, ini adalah tinggal 2 kali 3 plus 1, jadi sama dengan 7 meter per sekon. Nah, ini adalah percepatan sesaat. Nah, kemudian mungkinkah percepatan itu bernilai negatif? Nah, maka sangat mungkin. Maka jika percepatan dalam perhitungan nanti ditemukan hasilnya negatif, maka biasa disebut sebagai perlambatan. Jadi nanti ada perlambatan. Perlambatan ini adalah percepatan dengan nilai negatif. Nah, berarti benda itu dari kecepatan tinggi kemudian berubah menjadi kecepatannya rendah. Nah, sebagai contoh ini, misalkan ini ada sebuah mobil. Nah, semula kecepatannya ini adalah misalkan 10 meter per sekon. Kemudian setelah beberapa saat kecepatannya berubah. Nah, ini kecepatannya berubah menjadi V sama dengan 4 meter per sekon dalam selang waktu. Ini nanti untuk waktunya delta T itu dalam waktu misalkan 3 sekon. Nah, tentukan percepatannya. Jadi A untuk percepatan rata-rata ini ya. Jadi A sama dengan delta V per delta T. Nah, ini diasumsikan sebagai V0, kemudian ini adalah V akhir. Ini adalah VT min V0 per T min T0. Nah, VT adalah 4, kemudian V0-nya adalah 10. Nah, berarti ini ada 3 min 0. Jadi di titik ini adalah awal pengamatan, maka ini diasumsikan sebagai T sama dengan 0. Kemudian ini adalah T sama dengan 3. Jadi kita mengamati selama 3 detik, meskipun sebelum ini benda itu sudah bergerak, tapi kita mengamatinya pada saat kecepatannya 10 dan pada saat kecepatannya 4 meter per sekon setelah 3 detik ini. Nah, maka ini hasilnya adalah min 6 per 3, sehingga hasilnya adalah min 2 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa ini adalah perlambatan. Nah, perlambatan berarti kecepatannya akan turun dari 10 menjadi 4 meter per sekon. Nah, itulah makna dari tanda negatif yang diperoleh dari percepatan. Ketika hasilnya negatif berarti bermakna perlambatan. Nah, keadaannya yaitu benda dari kecepatan tinggi berubah menjadi kecepatannya lebih rendah. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.